Halo, Om Swastiastu. Apa kabar pada hari ini? Ya, semoga kita dalam keadaan baik-baik saja ya, tentunya sehat juga. Nah, pada hari ini kita akan membahas suatu topik di mana ini topik yang begitu menarik untuk kita bahas karena ini penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di mana materi ini adalah dasa yama dan dasa niyama brata. Nah, dalam pembahasan video kali ini akan dibahas hanya satu saja, yaitu bagian dari dasa yama brata. Nah, bagaimana penjelasannya atau bagian-bagiannya kita simak pada video berikut ini. Nah, dasa yama brata. Kita lihat dulu pengertiannya berdasarkan kata per katanya. Nah, dasa tentu ini kata yang tidak asing lagi, yaitu memiliki pengertian 10. Kemudian yama memiliki pengertian pengendalian tingkat jasmani. Kemudian brata ya, bisa dibilang sebagai bentuk keinginan atau berpantang untuk menginginkan sesuatu yang tidak patut ya. Nah, sehingga dasa yama brata dapat dikatakan sebagai 10 jenis pengendalian diri tingkat pertama untuk mencapai kesempurnaan dan kesucian jasmani. Nah, di dalam Sara Samusaya Sloka 259 menyatakan bahwa ajaran dasa yama brata merupakan ajaran tentang 10 macam pengendalian diri yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang berbudi pekerti. Ya, jadi ini merupakan ajaran bagaimana kita diajarkan untuk berpantang ya. Jadi untuk mengendalikan diri yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Nah, adapun bagian-bagiannya, nah ini tercantum di dalam kitab atau buku Sara Samuscaya ya. Nah, yang pertama ada bagiannya Andra Sangsia, yaitu kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Ya, jadi ingat bahwa kita ini hidup bersama, jadi tidak boleh mementingkan diri sendiri. Yang kedua ada Ksama, tahan terhadap panas dan dingin. Nah, apa sih artinya? Yaitu artinya suka mengampuni dan tahan uji dalam kehidupan. Jadi kita tidak boleh dikit-dikit panas, dikit-dikit merasa dingin ya, cepat emosi ya, itu artinya ya. Kemudian yang ketiga, satya. Nah, satya atau kebenaran atau kesetiaan. Nah, satya ini dapat dibedakan lagi menjadi beberapa bagian. Dapat kita simak ya. Yang pertama ada yang disebut dengan satya hridaya, yaitu setia dengan kejujuran atau kebenaran, atau kita tahan ya, bisa mempertahankan apa yang dikatakan atau yang kita rasakan dalam hati ya. Jadi kita setia terhadap kata hati. Kemudian yang kedua ada satya semaya ya. Jadi ini kata yang tidak asing lagi, semaya ya. Mungkin dalam bahasa Bali juga semaya itu sama dengan janji. Nah, sehingga satya semaya dapat diartikan sebagai setia dengan sebuah janji. Yang ketiga, satya laksana, setia dengan perbuatan. Jadi laksana itu adalah perbuatan ya, atau tingkah laku. Kemudian yang keempat, satya mitra atau setia dengan kawan ya. Jadi kita tetap setia terhadap teman atau kawan, karena kita kembali lagi bahwa kita tidak hidup sendiri. Jadi kita perlu yang namanya bantuan dari orang lain. Nah, kemudian ada bagiannya yang disebut dengan ahimsa. Nah, ini pelajaran yang rasa ini sudah dari SD, SMP, bahkan sekarang kembali lagi kita temukan istilah ahimsa ya. Jadi pengertiannya tidak melakukan atau menyiksa terhadap makhluk hidup atau tidak membunuh. Nah, lalu bagaimana kalau seseorang itu memakan daging? Bukankah itu harus membunuh? Ya. Nah, berikut akan diuraikan juga bila mana seseorang itu diizinkan untuk melakukan membunuh begitu ya. Jadi pada dasarnya memang tidak boleh membunuh, tetapi ada suatu syarat di mana himsa ya. Jadi diperbolehkan atau lawan dari ahimsa bila mana? Nah, yang pertama, bila dikonsumsi ya. Jadi makhluk itu atau binatang itu kita konsumsi dagingnya, misalnya ayam kita potong, ya itu diizinkan. Karena secara
ilmu kesehatan, tubuh kita memang memerlukan sumber protein dari hewani ya. Kemudian bila digunakan beriatnya, misalnya anggon Banten gitu ya. Jadi itu penting untuk kita perhatikan ya. Jadi tidak asal kita menyembelih atau membunuh ya. Kemudian bila diri terancam. Nah, suatu ketika kita berada di jalan, kita menemukan seekor ular. Nah, itu malah mengejar kita. Nah, itu dalam keadaan terancam kita boleh ya. Tapi kalau bisa kita hindarin ya. Jadi meminimalisir kita melakukan pembunuhan, menghilangkan nyawa dalam sebuah makhluk hidup ya. Tapi dalam kondisi terancam kita diperbolehkan. Kemudian terakhir, bila merugikan atau mengganggu. Nah, ini kaitannya biasanya ini hama ya, atau mungkin binatang yang betul-betul mengganggu, misalnya kecoa gitu ya. Itu kan membuat kita merasa tidak nyaman ya. Nah, ini diizinkan karena itu akan mengganggu kehidupan kita di sekitar ya. Nah, itu diperbolehkan. Tetapi diusahakan ya, tapi kita mengusahakan agar seseorang itu gampang untuk mengendalikan diri, diusahakan untuk hidup tanpa daging ya. Karena apa? Karena orang yang tanpa daging itu, atau setidaknya mengurangi ya, biasanya akan berpengaruh terhadap emosi ya, sehingga orang yang terlalu berlebihan memakan konsumsi daging, nah misalnya daging babi gitu, karena secara karakter babi itu adalah sifatnya tamak ya, jadi itu akan berpengaruh juga terhadap seorang yang mengkonsumsinya, jadi berpengaruh terhadap emosi seseorang tersebut. Nah, selanjutnya ada dhamma ya. Dhamma itu memiliki pengertian sabar serta mampu menasehati diri sendiri. Nah, jadi orang harus mampu mengendalikan, menasehati diri sendiri agar tidak mudah emosi. Ya, caranya bagaimana? Nah, caranya seperti tadi, salah satunya adalah mengurangi atau menghindari memakan daging yang berlebihan. Nah, itu akan menyebabkan secara ilmu kesehatan itu kolesterol kita meningkat. Karena kolesterol meningkat otomatis tensi tinggi, jadinya orang mudah emosi ya. Jadi apa manfaat seorang melakukan dhamma, melakukan pengendalian yang disebut dengan dhamma ini? Manfaatnya adalah kita bisa hidup tenang ya, tentram, damai. Kemudian secara tidak kita tidak akan merasakan bahwa ternyata umur kita akan bertambah, jadi usia itu akan panjang ya. Nah, itu manfaatnya. Kemudian arjawa, tulus hati, berterus terang atau jujur, mempertahankan kebenaran ya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa sesuatu itu salah, ya kita salahkan. Kalau itu benar, ya kita benarkan gitu. Jangan malah membalikkan fakta. Sesuatu yang salah kita katakan benar. Nah, itu jelas bertentangan dengan ajaran agama, di mana yama brata ini. Nah, kemudian mengikat persahabatan. Nah, itu manfaat daripada tulus hati atau berterus terang. Itu penting ya. Kemudian berarti belas asih, cinta dan kasih ya. Jadi kasih sayang terhadap sesama makhluk. Jadi kita menyayangi semua makhluk. Nah, kembali lagi tadi katanya diizinkan untuk membunuh. Nah, bila mana kita boleh membunuh untuk dikonsumsi seperti contoh-contoh yang lain ya. Tapi pada intinya binatang-binatang yang ada di lingkungan kita tetap kita sayangi, atau semua makhluk pada intinya ya. Jadi manfaatnya apa? Menghindari permusuhan dan kebencian ya. Nah, selanjutnya ada prasada, sifat dengan pikiran yang suci, hati yang bersih, terus ikhlas dan tanpa pamrih ya. Jadi pikiran kita senantiasa dikendalikan agar tidak berpikiran kotor terhadap orang lain. Jadi perasaan juga harus bersih. Jadi kalau dikatakan manusia kan tidak ada yang sempurna, iya betul. Tetapi bagaimana meminimalisir sesuatu yang sifatnya negatif. Jadi berusaha untuk mengendalikan pikiran, termasuk perkataan ya, kemudian tingkah laku. Nah, karena tingkah laku itu bersumber dari pikiran, sehingga yang perlu dikendalikan pertama adalah pikiran kita ya. Manfaatnya apa? Pikiran akan menjadi tenang dan tentram. Nah, kemudian ada madhurya, memiliki pandangan dan perkataan yang manis ya. Yang manis bagaimana ya? Jadi memiliki keramah tamahan, lemah lembut, menghindari kata-kata kasar.
Jadi kalau berbicara dengan orang lain, terlebih orang yang kita tuakan atau yang lebih senior dari kita, wajib ya. Jadi istilahnya ada tata bahasa yang perlu kita perhatikan. Ya, jadi tidak asal berbicara, kamu gini gitu, apalagi yang lebih senior ya. Nah, di sekolah juga siswa dengan murid sebagaimanapun akrabnya, tapi tetap ya namanya seorang siswa ya memang harus menghormati keberadaan seorang guru. Nah, beliau yang mengajari kita. Nah, manfaatnya apa? Jadi menjalin dan mempertahankan persahabatan. Kemudian mardawa, ya, perilaku yang rendah hati dan tidak suka menyombongkan diri. Ya, rendah hati itu eh, rendah diri juga ya. Nah, jadi berusaha untuk merasa diri kita bersyukur gitu ya. Jadi tidak sombong walaupun kita punya sesuatu yang lebih. Jadi tidak boleh mengagung-agungkan diri ya. Karena meskipun kita punya lebih, ternyata ada juga yang lebih tinggi dari kita beradaannya. Dan kita juga harus menghargai orang lain yang ada di bawah kita. Nah, barangkali tidak mampu teman kita, jadi kita harus bisa menghargai perasaannya. Nah, manfaatnya apa bagi orang banyak? Yaitu disegani dan dihormati. Ya. Nah, materinya sekian ya, jadi tidak banyak. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat untuk dipelajari. Terima kasih. Om Santi 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 Om.